Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Wa yalzamul waliya an-niyatu, wajib terhadap wali oleh berniat. Idza akhraja zakat as-sabi, apabila mengeluarkan zakat ia wali, apabila mengeluarkan ia wali akad zakat atas anak-anak, awil majnuni, atau zakat orang gila. Falau dafa'a bila niyatin lam yaqa'il mauqi'ah wa alaihi domanu, jikalau menyerahkan ia wali, maf'ul bi dibuang, akannya zakat harta anak-anak atau orang gila, bila niyatin tanpa ada niat, niscaya tidak jatuh ia yang diserahkan mauqi'ah pada tempat jatuhnya, tidak jatuh ia yang diserahkan pada tempat jatuhnya, artinya tidak jatuh untuk zakat. Wa alaihi domanu, kewajiban di atasnya wali oleh menggantinya. Jadi zakat yang diserahkan belum sah, harta anak-anak dianggap belum dizakatin, tapi karena kecerobohan itu pada wali, maka dengan nilai yang sama wali wajib mengeluarkan untuk membayar zakat harta anaknya dari harta dia sendiri. Sebagaimana mengatakan akannya pendapat tersebut oleh Ibnu Kajjin, wa damma ilaihima, dan menambahkan, menggabungkan ia Imam Nawawi kepada keduanya anak-anak dan orang gila di dalam kitab Syarah Muhadzab. Siapa yang ditambahkan Imam Nawawi? As-safiha, orang safih. Orang safih, orang safih yaitu orang yang tidak bisa mengelola hartanya sendiri, itu disebut safih. Dia tidak bisa menjaga hartanya atau tidak bisa menjaga agamanya. Lawan safih adalah rasyid. Nah, wa takfi niyatul muwakkil inda sarfi ilal wakili, cukup niat muwakil ketika menyerahkan zakat kepada wakil menurut pendapat as-shah. Jadi orang yang berzakat menyerahkan zakatnya kepada wakil untuk dibagikan, wakilnya enggak perlu niat lagi. Yang berniat adalah muwakil, orang yang punya uang, orang yang punya kewajiban zakat. Ini zakat saya, tolong antum yang bagi. Itu namanya muwakil. Nah, kita yang dapat mandat namanya wakil. Wakil itu tidak perlu niat lagi. Nah, wakil tidak perlu berniat lagi, karena cukup muwakil berniat ketika memberikan pada wakil menurut pendapat as-shah. Wal afdalu, yang sebaiknya adalah ayyan wiyal wakilu inda tafriqi aidan,
bahwa berniat oleh wakil juga ketika membagikan. Bahwa berniat oleh wakil indat tafriki ketika membagikan, aidan juga kemana dibagikan, alal mustahikin kepada orang yang berhak menerima. Wasani menurut pendapat yang kedua, la takfi niatul muwakkili wahdah, tidak cukup niat muwakil saja, tidak cukup niat orang yang mewakilkan saja, bal la budda min niyatil wakilil mazkurah, akan tetapi mesti juga, harus juga dari niat wakil yang telah disebutkan ia niat. Mazkurati naknya ke niatil, dari niat wakil al-mazkura yang disebutkan ia niat. Nah, untuk khurujul minal khilaf, maka sebaiknya wakil berniat, muwakil juga berniat. Walau nawal wakilu wahdahu lam yakfi, jikalau berniat oleh wakil saja, orang yang punya uang, orang yang punya zakat, ketika memberikan nilai uang yang akan dibagikan kepada orang-orang berhak, dia tidak niat sama sekali. Dia katakan tolong bagi-bagikan uang ini. Dia tidak pernah meniatkan dalam hati itu zakat atau yang lainnya. Nah, si wakil berinisiatif sendiri ketika membagikan ini zakat daripada fulan, ini zakat dari fulan. Lam yakfi, ini saya tidak mencukupi, kecuali ayyakunal muwakilu, kecuali bahwa adalah muwakil fawwadha ilaihin niyata, menyerahkan ia muwakil kepadanya wakil akan niat. Fatakfi, kalau ada penyerahan maka cukup. Jadi kata muwakil kepada bahagian pengurusan keuangannya, bagian mendistribusikan keuangannya, dia katakan kamu dipercaya di sini sebagai manajer daripada perusahaan ini. Maka di akhir tahun kamu hitung berapa nilai kekayaan perusahaan, kemudian kamu langsung keluarkan zakatnya, dan saya wakilkan sama kamu meniatkannya sekalian. Nah, karena bosnya sibuk, jadi ada 70 perusahaannya, ke 70 perusahaannya itu bukan beliau yang niat, cuman diwakilkan kepada pengelola lapangan. Nah, ketika ada penyerahan niat seperti itu, ketika tiba akhir tahun, orang yang ditunjuk tinggal ngitung berapa kekayaan, keluarkan 2,5%, dibagikan kepada berhak, dia berniat langsung, hukumnya sah. Nah, yang penting dari pemilih itu harus ada pernyataan, saya wakilkan kepada kamu untuk membagikan zakat dan meniatkannya. Walau nawal muwakilu wahdahu inda tafriqil wakili kafah, jikalau berniat oleh muwakil saja ketika membagi-bagikan oleh wakil, maka niscaya mencukupi ia. Nah, bagaimana bisa muwakil berniat ketika wakil membagikan? Ini biar mudah tasawurnya, itu ketika wakil dan muwakil ada di satu majelis dan sudah diundang santri, dipastikan semuanya sudah dewasa, kemudian dipastikan semuanya berhak zakat. Nah, selesai itu kata orang punya uang, tolong dibagi-bagikan amplop ini kepada hadirin. Nah, ketika nampaknya dia membagikan, saya niat zakat, saya niat zakat gitu. Wakil tidak ada niat, nggak ada niat, bahkan dia nggak tahu itu zakat atau apa. Cuman ketika berpindah uang dari tangan wakil ke penerima,
si muwakil memantau, melihatnya dan meniatkannya dalam hati. Nah, sama prosesnya ketika kita minta diwudukan oleh orang lain. Nah, na'udzubillah lah, kita ada orang taat, masya Allah. Nah, patah tangannya, patah kakinya, dia mau wudu. Nah, maka ada orang lain yang bantu menuangkan air ke mukanya. Air dituangkan oleh orang yang disuruh, sementara dia niat dia sendiri dalam hatinya. Maka hukumnya sah. Jadi ada 4 tasawur masalah wakil dan muwakil. Niat muwakil saja, niat wakil saja, niat kedua-duanya, dan niat wakil ketika wakil membagikan. Nah, 4 tasawurnya. Qalahu mengatakan ia pendapat akannya, mengatakan akannya pendapat, atau mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa nafa fil khilafah, menafikan ia Imam Nawawi pada masalah tersebut akan khilaf bil masailis salas, menafikan ia Imam Nawawi padanya Syarah Muhadzab akan perbedaan pendapat pada masalah yang 3. Mana masalah yang 3? Satu, muwakil menyerahkan niat kepada wakil. 2, muwakil berniat langsung ketika wakil membagikan. 3, niat muwakil saja. Niat wakil saja, apa hukumnya? Niat wakil saja yang berniat zakat, apa hukumnya? Tidak sah, tanpa khilaf. Yang kedua, muwakil menyerahkan niat kepada wakilnya, hukumnya sah, tanpa khilaf. Kemudian muwakil berniat ketika wakil membagikannya, hukumnya sah, tanpa khilaf. Jadi di dalam kitab Syarah Muhadzab, Imam Nawawi tegaskan 3 masalah itu enggak ada khilafnya. Sepakat semua ulama. 1 sah, 2 sah, 1 tidak sah. Walau dafa zakata ila sultan kafatin niyatu indahu inda dafi ilayhi. Jikalau menyerahkan ia seseorang akan zakat kepada raja, niscaya cukuplah niat indahu ketikanya. Maksudnya indad dafi ilaihi, ketika menyerahkan kepadanya raja. Wa illam yanwil sultan, walaupun tidak berniat oleh raja tersebut, indal kismi ketika membagikannya, alal mustahiqina terhadap orang-orang berhak, li'annahu naibuhum. Kenapa hukumnya sah? Karena sesungguhnya sultan adalah pengganti mereka rakyat. Fadafu ilaihi kadafi ilaihim, maka menyerahkan kepada sultan itu sama saja dengan menyerahkan kepada mereka rakyat. Sultan bergantung kepada wilayah masing-masing. Kalau sekiranya kita ngambil pendapat balad adalah kota dan kabupaten, maka apabila ada salah satu masyarakat kota menyerahkan zakatnya kepada wali kota untuk dibagikan kepada rakyat dalam kota tersebut, maka
si pemilik zakat menyerahkan zakat kepada wali kota niat bayar zakat, maka tidak ada khilaf bahwasanya zakatnya sah walaupun wali kota ketika membagi zakat ke rakyatnya nanti tidak pakai niat lagi. Tapi ada khilaf kalau sekiranya seseorang memberikan zakat kepada wakilnya untuk dibagikan kepada masyarakat, seseorang itu berniat kepada wakil tapi wakil tidak niat ketika membagikan, ada khilaf. Pendapat kuat sah. Tapi apabila seseorang yang wajib zakat menyerahkan zakatnya kepada sultan, wali kota, gubernur atau bupati, kemudian bupati membagikan zakat tanpa niat zakat, maka sepakat ulama katakan sah. Karena menyerahkan kepada wali kota itu sama dengan menyerahkan ke rakyat, karena wali kota adalah naibnya mereka. Fa illam yanwi inda dafi ilaihi, maka jika tidak berniat ia orang berzakat muzakki. Fa illam yanwi, maka jika tidak berniat ia si muzakki inda dafi ilaihi, ketika menyerahkan zakat kepadanya sultan, lam yujzi ala sahihi, niscaya tidak mencukupi ia yang diserahkan menurut pendapat sahih, walaupun berniat oleh sang raja, walaupun berniat oleh sang sultan, indal kismi alaihim, ketika membagikan kepada mereka rakyat. Kama la yujzi'ud dafu ilaihim bila niyah, sebagaimana tidak mencukupi menyerahkan zakat kepada mereka rakyat, kepada mereka orang berhak tanpa ada niat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yujzi'u niatus sultan. Ya, yujzi'u nawas sultan. Wasani yujzi'u, kenapa yujzi'u nawa ya? Nawa fi'il madi, sultan fa'il, yujzi'u fi'il. Hubungannya kecuali innawa, yujzi'u innawa sultan, ada ya. Ketemu dua fi'il enggak tahu apa hubungannya itu. Ada sambungannya ke depan ternyata. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yujzi'u mencukupi ia yang diserahkan, nawas sultanu aw lam yanwi. Kalau ada kalimat aw lam yanwi aman-aman saja. Nah, wasani, menurut pendapat yang kedua, yujzi'u mencukupi ia yang diserahkan, baik meniatkan oleh sultan atau tidak berniat ia sultan. Jadi ada ditakdirkan di sana sawa'un nawas sultanu aw lam yanwi, li'annahu lam yudfa ilaihi ilal fardu. Kenapa bisa sah? Karena sesungguhnya tidak akan pernah diserahkan kepada sultan kecuali yang wajib.
tidak diserahkan kepada seorang sultan kecuali sesuatu yang hukumnya fardu. Wala yuqsimu illal fardhu, dan tidak membagi ia sultan kecuali juga yang fardu. Fa'aghnat hazil qarinah, maka telah mencukupi oleh ini tanda-tanda dan oleh ini qarinah dari niat. Ada orang ngasih sedekah ke sultan. Nah, kalau ada rakyat memberi sesuatu pada sultan, pasti kewajiban rakyat itu. Enggak mungkin sedekah atau sumbangan. Nah, kalau ada sultan membagi-bagi sesuatu kepada rakyat, itu sudah pasti sebuah kewajiban, sebuah hak yang harus diterima oleh rakyat tersebut. Sehingga dua qarinah tersebut itu sudah bisa menggantikan posisi niat, sehingga niat itu tidak perlu lagi. Titik. Wal asahu annahu yalzamu sultana an-niyatu iza akhadha zakatal mumtani'. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya wajib kepada sultan oleh meniatkan apabila dia mengambil zakat dari orang yang enggan menunaikannya zakat. Idza akhadha zakatal mumtani', apabila dia mengambil zakat orang yang enggan dari menunaikannya zakat, niyabatan anhu, sebagai pengganti darinya mumtani', litujzi'uhu fi dhahir, supaya mencukupi ia niat akannya orang mumtani' pada hukum zahir. Fala yutolabu biha saniyan, maka tidak dituntut ia si mumtani' dengannya zakat pada kali kedua. Wakila, menurut pendapat yang kedua, tujzi'uhu min ghairi niyatin, mencukupi ia zakat akannya mumtani', orang yang tidak mau bayar zakat diambil secara paksa, mencukupi ia zakat akannya si mumtani' dari tanpa niat. Fala talzamu, maka tidak wajib ia niat kepada sultan. Wal asahu, pendapat yang asah, anna niyatahu sultani takfi fil ijza'i batinan iqamatan laha maqama niyatil malik. Menurut pendapat asah, sesungguhnya niatnya sang sultan, niatnya sultan itu mencukupi ia niat, itu cukup ia niat sultan untuk mencukupi secara batin, karena menempatkan baginya niat pada posisi niat si pemilik. Kasus orang yang tidak mau bayar zakat, maka akan diperangi dan akan diambil hak zakat darinya secara paksa. Tentu ketika diambil dia tidak berniat itu zakat. Jangan kamu berniat ngasih aja dia enggak mau. Ada orang ngasih lupa niat, ini ngasih aja dia enggak mau, tertinggal dipaksa, diambil secara paksa. Jadi enggak mungkin ada niat dalam hatinya. Menurut pendapat yang kuat, sultan harus meniatkan untuk orang itu, ini adalah zakat bulan yang diambil secara paksa darinya. Nah, menurut pendapat yang kedua, tidak perlu diniatin lagi. Nah, enggak perlu pakai niat lagi. Dengan diambil secara paksa itu dah sah untuk zakat. Buktinya, kalau sudah diambil sekali kan enggak dipaksa ambil kali kedua, kali ketiga. Berarti sekali paksa dah cukup. Berarti itu cukup untuk zakat. Nah, terlepas pada pembahasan tersebut, masuk juga pembahasan ketika seseorang memberikan zakat kepada sultan dan orang itu lupa niat, tapi sultannya niat ketika membagi. Menurut pendapat asal, di hukum zahir ini, di hukum batin, pada hukum batin itu niat sultan sudah bisa menggantikan niat pemilik.
pada hukum batin, artinya di akhirat kelak. Tapi kalau hukum syariat di dunia, tetap pendapatnya mengatakan tidak sah, harus diulang mengeluarkannya. Wasani la takfi, menurut pendapat yang kedua tidak cukup niat sultan. Li'anna al-malik la yanwi, karena sesungguhnya pemilik itu tidak berniat. Wa huwa muta'abbidun, padahal dia kan yang melakukan ibadah. Wa huwa muta'abbidun, padahal dia orang yang melakukan ibadah. Dia tidak berniat bi ayyatakarraba bizzakati, bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah zakatnya. Wa bana al-Imam wal Ghazali al-khilaf al-awwal ala sani faqala, mendasari oleh Imam Haramain, disebut imam dalam kitab Minhaj atau kitab fikih Syafi'iyah tanpa menyebutkan orangnya, itu adalah Imam Haramain, dan murid beliau Imam Ghazali akan khilaf yang pertama, atas pendapat kedua. Faqala, maka berkata kedua-duanya, in kulna la tabra'u zimmatul mumtani batinan lam tajibin niyatu alal imam. Jika kita katakan tetap tidak terlepas tanggung jawab orang enggan zakat, tetap tidak terlepas tanggung jawab orang yang enggan bayar zakat secara batin, niscaya tidak wajiblah niat terhadap imam. Permasalahan yang dipermasalahkan adalah ketika orang tidak mau bayar zakat, lalu zakat diambil dari dia secara paksa. Pertanyaannya, apakah di akhirat kelak dia sudah dianggap orang bayar zakat atau belum? Orang yang tidak mau bayar zakat, lalu zakat diambil dari dia secara paksa, apakah besok di akhirat dia termasuk orang sudah bayar zakat atau belum? Kalau kita katakan belum lepas tanggung jawab si mumtani secara batin walaupun zakat diambil secara paksa, maka niat imam tidak wajib. Wa in kulna, tapi kalau kita katakan tabra'u, bebas ia tanggung jawab orang mumtani, bebas ia tanggung jawab orang yang tidak mau bayar zakat dengan cara zakat diambil secara paksa, pawajhani, maka dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat mengatakan la tajibu, tidak wajib ia niat kepada imam. Li'alla yatahawanul maliku fima huwa muta'abbidun an, supaya tidak menganggap enteng oleh pemilik pada perkara-perkara yang dia beribadah dari perkara tersebut. Kalau sekiranya kita fatwakan orang yang tidak mau bayar zakat, zakat diambil dari dia secara paksa, maka zakatnya di akhirat sudah dihukum sah dan niatnya bisa ditanggung oleh imam. Kalau demikian hukum yang kita sampaikan, nanti banyak orang yang tidak peduli dengan niat ibadahnya. Yang beribadah kita pula yang niat, dia yang ibadah kita yang sibuk, sementara dia sendiri enggak terlalu sibuk. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tajibu, wajib ya niat. Kenapa wajib? Li'annal imama fima yalihi min amri zakah, karena sesungguhnya imam pada perkara-perkara yang bertanggung jawab ya imam akannya perkara tersebut. Karena sesungguhnya imam di sini bukan Imam Haramain, tapi imam di sini maksudnya pemimpin. Karena sesungguhnya seorang pemimpin pada perkara yang dia bertanggung jawab akan perkara tersebut dari urusan zakat, itu sama dengan wali anak-anak, itu sama dengan wali tifil.
Nah, ketika anak-anak wajib zakat pada hartanya, maka walinya lah yang berniat. Wal mumtani' makhurun katifil, orang yang tidak mau bayar zakat itu dipaksa sama dengan anak kecil, maka walinya adalah pemimpinnya. Sebagaimana anak kecil digantikan niatnya oleh walinya, maka masyarakat yang tidak mau bayar zakat niatnya digantikan oleh wali negarinya atau wali kotanya atau imamnya. Titik. Apa di situ ada pertanyaan? Jelas? Ada redaksi nggak jelas? So, khilaful awal al-sani. Khilaful awal ketika orang yang tidak mau bayar zakat, dia bahasa di pertama, wal asahu annahu yalzamu sultana niyatu idza akhadha zakatal mumtani min adaiha niyabatan anhu litujzi'uhu fi dhahir fala yutalabu biasanian. Itu pendapat pertama tentang orang mumtani zakat. Yang kedua, tujzi'u min ghairi niyatin fala tazamu sultana. Itu pendapat yang kedua, perihal zakat itu mencukupi atau tidak mencukupi. Kemudian alatsani, sani yang dimasukkan di sini adalah as-sani la takfi li'anna al-malika la yanwi wa huwa muta'abbidun bi ayyataqarraba biz-zakah. Karena masalah mumtani zakat yang dibahas di sini ada dua sisi. Sisi pertama adalah supaya zakat itu mencukupi terhadap mumtani, maka imam wajib niat. Pendapat yang kedua, itu sudah cukup walaupun tanpa niat. Nah, sekarang pembahasan yang kedua itu sudah habis itu. Apakah niatnya seorang sultan itu cukup atau tidak cukup? Pendapat pertama hukumnya cukup, itu asah. Pendapat kedua mengatakan tidak cukup. Nah, banal Imam Al-Ghazali al-khilaf al-awwal ala tsani. Khilaf al-awwal yaitu al-asahu an-naniyatahu khilaf al-awwal al-awwal yaitu permasalahan yang pertama, al-asahu annahu yalzamu sultana niyah idza akhadha zakatal mumtani. Itu permasalahan awal. Pendapat pertamanya yalzamu, pendapat yang keduanya tujzi'u min ghairi niyah. Nah, tujzi'u min ghairi niyah. Kalau kita katakan tabra'u zimmatul mumtani batinan lam tajibun niyah alal imam. Wa in kunna tabrahu pawajhani. Jadi khilafal awal ala tsani, sani adalah kila tujzi'uhu min ghairi natin fala talzamu sultan. Al awal adalah
tujzi'u aw la tujzi'u. Karena redaksi yang digunakan hampir mirip, seolah-olah permasalahan yang diulang sebetulnya bukan permasalahan diulang. Permasalahan yang pertama adalah apakah zakat yang diambil secara paksa dari mumtani itu sah atau tidak? Pendapat pertama sah kalau diniatkan oleh imam. Pendapat kedua sah walaupun tanpa diniatkan oleh imam. Nah, mana yang kedua? Khilafal awal alasani itu wakila itu. Wakila tujzi'u min ghairi niyah. Awal itu permasalahan tujzi'u aw la tujzi'u. Nah, sudah? Ada lagi redaksi yang kurang dipahami? Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. La yasihhu ta'jiluz zakah. Tidak boleh menyegerakan mengeluarkan zakat fil malil hauli, pada harta yang syaratnya pakai haul. Itu namanya malil hauliyi. Haul kemudian dikasih ya nisbah hauli, harta yang dinisbahkan kepada haul. Maksudnya harta-harta yang syarat wajib zakatnya bergantung kepada satu haul. Pertama tijarah, kedua nakat, yang ketiga hewan ternak. Nah, sawah nisab saja, madain, rikaz, apa? Enggak ada syarat sama sekali. Haul tidak ada, nisab tidak ada. Nah, tidak sah menyegerakan zakat pada harta yang syaratnya sampai haul. Ala malikin nisabi, atas orang yang memiliki satu nisab. Li faqdi sababi wujubiha, karena tidak ada sebab wajibnya zakat. Karena tidak ada sebab wajibnya zakat, tidak sah menyegerakan zakat pada harta yang syaratnya pakai haul atas milik satu nisab, karena tidak ada sebab wajibnya zakat. Alam utamanya kemana? Nah, tidak akan bisa dipahami maksudnya kalau tidak tahu muta'allaq ala itu kemana. Kemana muta'allaqnya? Ala milkin nisab, atas memiliki satu tahun. Atas memiliki satu nisab. Kemana muta'allaq ala? Pada kepada ta'jilu. Nah, atas apa didahulukan, atas apa disegerakan? Atas memiliki satu nisab. Menyegerakan zakat atas memiliki satu nisab. Zakat dibayar sebelum sampai satu nisab. Dia memiliki kambing 39 ekor.
Menurut prediksinya, kalau sekarang 6 bulan saja, baru saja 6 bulan saya berternak, sudah punya kambing 39, bisa dipastikan di akhir tahun saya memiliki kambing lebih pada 40. Berarti saya akan kena zakat. Tapi karena sekarang mumpung ada jujur pelajar, maka saya keluarkan zakat 1 ekor kambing untuk dimasak. Nah, diberikanlah 1 ekor kambing kepada salah seorang panitia. Ini zakat saya, tolong kamu terimakan. Panitia dengan sukarela menerima zakat tersebut dan menghadiahkannya kepada acara. Padahal kambingnya baru 39. Apa hukum zakatnya? Tidak sah. Itu maknanya menyegerakan zakat atas memiliki 1 nisab. Artinya mengeluarkan zakat sebelum sampai 1 nisab. Hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Lifaqdi sababi wujubiha. Karena tidak ada sebab wajibnya zakat. Nah, Masya Allah. Berarti pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian masyarakat kita, ada salah seorang pedagang katakan, saya katanya itu tiap bulan mengeluarkan daripada penghasilan 2,5%. Karena takut ditunggu 1 tahun kebanyakan. Kalau kebanyakan berat ngeluarinnya, maka saya keluarkan per bulan. Apakah sah itu untuk zakat? Nah, selama ini kita menjawab, atau saya menjawab, boleh. Kenapa boleh? Karena boleh menyegerakan zakat sebelum datang haulnya. Ternyata bukan masalah haulnya saja. Boleh kalau harta bapak sampai 1 nisab. Nah, tapi kalau di ujung tahun baru sampai senisab, nggak boleh. Tapi kalau sekarang diprediksi sampai senisab, itu boleh. Jadi mengeluarkan zakat sebelum sampai 1 nisab tidak sah. Berarti menyegerakan zakat sebelum datang haulnya itu berlaku kepada harta-harta yang sudah sampai senisab. Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-hauli ba'da milkihin nisaba liwujudis sababi. Boleh menyegerakannya zakat sebelum haulnya habis, sebelum haulnya tiba, setelah memilikinya seseorang akan senisab, karena sudah ada sebab wajib, yaitu sampai nisab. Wal awwalu muqayyadun fi raudati wa asliha biz zakatil ainiyah. Yang pertama dikaitkan di dalam kitab Raudah dan Asar Raudah dengan zakat ain. Nah, dengan zakat ain. Fa iza malaka mi'ata dirhamin fa ajjala minha khamsatan aw malaka tis'atan wa salasina syatan fa ajjala syatan liyakuna al-mu'ajjalu an zakati idza tamma nisabu wa halal haulu alaihi wattafaqa dzalika lam yujzihu al-mu'ajjal walau titik. Fa iza malaka mi'ata dirhamin, apabila memiliki ia seseorang 100 dirham. Apabila memiliki ia seseorang akan 100 dirham, apakah sudah sampai nisab? 100 dirham? Belum. Apabila memiliki ia seseorang akan 100 dirham, fa'ajjala minha, lalu menyegerakan ia seseorang untuknya 100 dirham akan 5 dirham. Au malaka tis'atan wa salasin, atau memiliki ia seseorang akan 39 syatan, akan kambing, 39 ekor kambing. Fa'ajjala syatan, maka menyegerakan ia seorang mengeluarkan 1 ekor kambing.
liyakunal muajjalu an zakatihi, supaya adalah yang disegerakan itu jatuh untuk zakatnya seseorang idza tamman nisabu, apabila genap nisabnya, wa halal haulu alaihi, dan berlalu haul di atasnya, wattafaqa dzalik, dan pas prediksinya, pas hal demikian, betul ternyata di akhir tahun 100 dirham yang dia punya di total menjadi 200 dirham. Pas di akhir tahun kambing 39 dikeluarkan satu tinggal 38, sekarang memang sudah berjumlah 60 ekor. Nah, apakah sah? Jawab oleh musannaf, lam yujzihil muajjalu, niscaya tidak mencukupi akannya seseorang oleh yang sudah disegerakan. Kenapa tidak sah? Belum sampai nisab. Walau malaka mi'atai dirhamin, jikalau memiliki ia seseorang 200 dirham, wa tawaqqa'a husulu mi'ataini bi jihatin ukhra, dan pasti hasil 200 dari pihak lain. Dia sudah memiliki 200 dirham, wa tawaqqa'a husulu mi'atain, bisa dipastikan akan hasil 200 lagi dari pihak lain. Apakah dari keuntungan nantinya? Fa'ajjala zakata arba'i mi'atin, lalu dia segerakan zakat 400. Fahasala ma tawaqqa'ahu, lalu hasillah sesuatu yang ia yakini akannya. Lam yujzihu ma ajjalahu anil hadith, niscaya tidak mencukupi ia akannya seseorang oleh sesuatu yang telah ia segerakan akannya untuk yang baru didapatkan. Untuk yang baru didapatkan. Nah, seseorang memiliki 200 dirham 6 bulan. 200 dirham sudah sampai nisab. Sudah. Kemudian perkiraan dia di ujung tahun akan bertambah 200 dirham ini menjadi 400. Prediksinya begitu. Mungkin perdagangan atau keuntungan dari harta yang lain. Lalu 6 bulan itu dia serahkan zakat bukan untuk 200 tapi untuk 400. Jadi dikeluarkan 10 dirham. Dia keluarkannya 10 dirham. Pas akhir tahun datang, dihitung kekayaannya genap 400. Maka zakat yang sudah dianggap sah hanya 5 dirham untuk 200 pertama, sementara 5 dirham yang telah dikeluarkan untuk 200 yang baru didapatkan hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena menyegerakan zakat sebelum memilikinya. Nah, walau malaka khamsan minal ibili, jikalau memiliki ia seseorang 5 ekor dari onta, fa'ajjala syataini, lalu dia menyegerakan membayar 2 ekor kambing, fabalagat asran bitawalud, lalu sampai ia onta menjadi 10 dengan cara lahir melahirkan, lam yujzihu ma'ajjalahu anin nisab, niscaya tidak mencukupi akannya seseorang oleh sesuatu yang telah dia segerakan akannya dari nisab. Alladzi kamulal ana fil asl, nisab yang sempurna sekarang menurut pendapat asal. Jadi perlu dia tambah zakatnya 1 ekor kambing lagi. Kayaknya Imam Jalaluddin menganggap perkara ini penting.
sehingga mengulang-ulang contohnya. Pada contoh pertama sudah bisa dipahami, kemudian beliau pindahkan ke contoh hewan ternak. Hewan ternak ada sedikit khas daripada contoh sebelumnya. 5 ekor penambahan itu muncul daripada 5 ekor yang pertama sekalipun tetap tidak sah. Nah, kalau dirham tentu tidak muncul seperti itu. Dia miliki 200 dirham, kemudian di akhir tahun bertambah jadi 400. 200 ini bisa datang dari mana-mana saja. Itu kan jauh hubungannya itu. Nah, bagaimana kalau memiliki 5 ekor onta? Harusnya zakat 1 kambing, dia bayar 2 sekaligus. Di akhir tahun ontanya 10 sesuai dengan prediksi. Yang 5 penambahan ini lahir daripada 5 induknya sebelumnya. Walaupun begitu tetap tidak sah. Nah, amma zakatut tijarah ka anistara ardan yusawi 100 dirhamin fa ajjala zakatal 200 wa halal haulu wa huwa yusawihuma fa innahu yujzi'ul muajjalu bina'an ala i'tibaran nisabi fiha bi akhiril haul. Terimakan insan. Adapun zakat tijarah seperti bahwa membeli yang seseorang akan barang yang senilai dengan 100 dirham, ma'ajjala zakatan mi'ataini, lalu menyegerakan ia seseorang akan zakatnya, akan zakat 200. Wa halal haul, dan setelah berlalu haul, dan berlalulah haul. Wa huwa yusawihima, dan dianya kejadian seperti itu, dan dianya barang keduanya 200 dirham. Fa'innahu yajzi'u mu'ajjalu, maka sesungguhnya mencukupi akannya seseorang oleh yang disegerakan. Binaan dengan dasari atas anna itibarul nisab, sesungguhnya memperhitungkan nisab dia padanya 200. Padanya tijarah. Tijarah di akhir tahun. Nah, jadi yang kita bahas di atas adalah zakat ainiyah. Lihat bahasa, wal awwalu muqayyadun fi raudati wa asliha biz zakatil ainiyah. Pembahasan pertama yaitu tidak sah menyegerakan zakat sebelum sampai senisab, karena tidak ada sebab kewajibannya. Pembahasan itu dikaitkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah dengan zakat ainiyah. Nah, zakat ainiyah, zakat benda, kambing, dirham, dinar, apa lagi, padi, itu kan ainiyah. Nah, selain tijarah, jadi ada harta zahir, ada harta batin, ada harta ain, ada harta tijarah. Jadi dari beberapa sudut itu ada yang sama. Kalau tijarah dengan ain, tijarah dia ainiyah enggak masuk, tapi dia termasuk zahir. Padi zahir, tapi dia tidak tijarah, dia masuk kategori ainiyah. Nah, tidak setiap ainiyah itu zahir, tidak setiap zahir itu ainiyah, tidak setiap batin itu ainiyah, tidak setiap batin itu
ainiyah. Salah, setiap batin adalah ainiyah. Nah, jikalau seseorang membeli ardan barang-barang dengan nilai, adapun zakat tijarah ka'anistaro, seperti membeli ya seorang ardan akan barang-barang, yusawi mi'ata dirhamin, yang senilai ia barang dengan 100 dirham. Fa'ajjala zakata mi'atain, lalu disegerakan zakat 200. Baru 3 bulan dagang sudah dikeluarkan zakat tijarahnya sebanyak 5 dirham. Padahal nilai kedainya 100 dirham, tapi langsung dikeluarkan zakat 200 dirham. Wa halal haulu, kemudian berlalulah 1 haul, wa huwa yusawiha, dianya barang itu senilai dengan 200 dirham. Umma kembali kepada 200. Fa innahu, niscaya jawab pada amma, sesungguhnya mencukupi akannya seseorang oleh yang disegerakan, yaitu 5 dirham tadi, didasari kepada sesungguhnya diperhitungkan nisab dalam tijarah di akhir haul. Wa huwa qaulur rajih kama taqaddam, itulah pendapat yang kuat sebagaimana pembahasan yang telah dulu. Wal istara arban bi mi'ataini, jikalau menyegerakan ia, jikalau membeli ia seorang akan barang dengan nilai 200 senisab. Fa'ajjala zakata arba'i mi'atin, lalu dia segerakan zakat 400. Wa halal haulu, berlalulah 1 haul, wa huwa yusawihuma, dan dianya barang itu menyamai ia barang akan keduanya. Huma juga di situ. Tentu huma. Nah, huma identik kembalinya kepada 200. Oh iya, betul. Kita cek dulu. Allah Karim. Harusnya ha. Ulang. Wa halal haulu, dan berlalulah 1 haul, wa huwa yusawiha, dan dianya barang-barang itu senilai akannya 400, dan dianya barang-barang yusawiha, senilai ia barang akannya 400. Ajza'ul muajjal, mencukupi akannya seseorang oleh yang disegerakan. Jadi 10 dirham yang dia keluarkan untuk 400 di awal berdagang, walaupun modalnya hanya 200, di akhir tahun ternyata senilai 400 cukup. Binaan ala madzukir, didasari kepada pembahasan yang telah disebutkan. Apa itu? Ana i'tibar nisabi fiha bi akhiril haul. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, la yujzi'uhu fil mi'ataini zaidatain, tidak mencukupi ia yang disegerakan untuknya seseorang pada 200 tambahan. Untuk 200 modal cukup, tapi 200 untung tidak cukup. Nah, titik. Wala ta'jilu, diantar kemana? Hah? Kemana? Ya juzu.
Qoblal haul. Jadi wala yajuzu ta'jilu li'amaini fil asahi. Tidak boleh menyegerakan untuk 2 tahun menurut pendapat asah. Tidak boleh menyegerakan untuk 2 tahun menurut pendapat asah, li'anna zakatal amatsani, karena sesungguhnya zakat tahun kedua lam yanakid hauluha, belum bermula haulnya. Wa ta'jilu qabla inqadil hauli, menyegerakan sebelum terakad atau sebelum bermula haulnya, la yajuzu, hukumnya tidak boleh, ka ta'jili qabla kamalin nisab, sama dengan menyegerakan sebelum sempurna nisab. Fama ajjala li amaini yujzi'u li awwali faqat, apa saja yang menyegerakan ia seseorang untuk zakat 2 tahun, itu mencukupi ia yang disegerakan untuk tahun pertama saja. Nah, kita baru berdagang 6 bulan. Kemudian datang teman menyampaikan keluh kesahnya. Lalu kalau kita mau bantu dengan uang pun tak punya. Yang ada adalah zakat, ada kemungkinan zakat di akhir tahun ini. Jadi kita katakan sama dia, tolonglah kamu terima zakat saya ini. Nah, ini zakat yang saya segerakan, yang sebetulnya saya wajib membayarnya 6 bulan lagi. Tapi karena kamu memerlukannya sekarang, saya bayar sekarang. Apa hukumnya? Syaratnya apa? Sampai senisab. Nah, sampai senisab. Untuk perdagangan tidak perlu sampai 1 nisab. Ternyata uang zakat yang kita berikan untuk dia enggak cukup. Kata dia perlu tambah sedikit lagi baru cukup. Lalu kita katakan, saya akan keluarkan untukmu zakat tahun depannya lagi. Nah, ini hukumnya tidak sah. Itu maknanya menyegerakan zakat untuk 2 tahun. Boleh menyegerakan zakat untuk 1 tahun saja. Wasani, menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh-boleh saja. Istanada, bersandar ia pendapat yang kedua kepada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tasallafa minan Abbasi shadaqata amaini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil awal dari Sina Abbas akan zakat 2 tahun. Itu dalilnya. Nabi pernah mengambil zakat 2 tahun dari harta Sina Abbas radhiyallahu an. Maka akannya hadis oleh Imam Baihaqi. Wa ujiba, dijawab ia pendapat yang kedua, biingkitoihi, dengan ingkitoknya hadis. Nah, kamu tidak bisa menjadikan hadis itu sebagai dalil. Nabi pernah memungut zakat untuk 2 tahun dari Sayyidina Abbas karena sanad hadis itu terputus. Kama bayanahu, sebagaimana telah menjelaskan ia Imam akannya sanad tersebut. Kemudian ihtimat tasalluf fi amain. Nah, ihtimal ada kemungkinan mengambil awal itu pada 2 tahun, bukan sebelum 2 tahun, tapi pada 2 tahun. Apa maksud pada 2 tahun? Maksudnya tahun pertama haulnya sudah sampai. Tahun pertama haulnya sudah sampai, maka kenalah dia satu zakat. Tapi karena tidak cukup, kita minta tahun berikutnya. Itu namanya tasallaf fi amain, bukan tasallaf qoblal amain.
Kalau ngambil sebelum 2 tahun, maknanya dia dagang 6 bulan, dia keluarkan zakat untuk 2 tahun. Itu namanya tasallafa qablal amain. Hadis ini ada kemungkinan maknanya tasallafa fi amain. Maksudnya dia sudah dagang 1 tahun dan sudah sampai haul tahun pertama, dipungutlah zakat untuk tahun tersebut dan ditambahkan untuk tahun berikutnya. Kalau itu maknanya sama dengan menyegerakan zakat 1 tahun. Nah, karena hadisnya sanadnya bermasalah, maknanya ihtimal, maka dalil hadis itu tidak bisa menjadi dalil. Wa jawazu ala sani muqayyadun bima idza baqiya ba'da ta'jili nisabun. Boleh, pendapat yang mengatakan boleh didasari pendapat yang kedua, yaitu boleh menyegerakan zakat sebelum 2 tahun. Itu diberi kait, itu diberi ketentuan. Bima, dengan ketentuan sebagai berikut: apabila masih tersisa setelah disegerakan oleh nisab. Dengan bahwa masih tersisa setelah disegerakan oleh nisab. Tapi kalau dia memiliki 200 dirham, lalu disegerakan zakatnya untuk 1 tahun, dikeluarkan 5 dirham, sisa lagi 195, lalu dikeluarkan lagi zakat untuk tahun depan, itu enggak ada pendapat yang membolehkan. Kenapa enggak ada pendapat membolehkan? Karena setelah diambil zakat untuk 1 tahun, yang tahun kedua nisabnya enggak cukup lagi. Kalaupun kita ambil pendapat yang kedua, boleh menyegerakan zakat untuk 2 tahun, itu diberi catatan ketentuan apabila masih tersisa setelah disegerakan oleh nisab. Contoh, ka'an malaka isnataini wa arba'ina syatan, seperti bahwa memiliki yang seseorang akan 42 ekor kambing, fa'ajjala minha syatain, lalu dia segerakan darinya kambing akan 2 ekor. Dia segerakan darinya kambing akan 2 ekor, 1 kambing untuk tahun ini, 1 kambing untuk tahun depan. Fa'in ajjalahuma min ihda wa arba'in, jikalau dia menyerahkan 2 ekor kambing dari jumlah 41, lam yujzi al-mu'ajjalu lil amis tsani. Jikalau menyegerakan ia seseorang akan menyerahkan 2 ekor kambing dari jumlah total 41, berarti diserahkan 2 tinggal 39, berarti setelah disegerakan nisab enggak cukup, niscaya tidak mencukupi yang disegerakan untuk tahun kedua, karena sudah kurang nisabnya di sepanjang tahun. Fata'jilu lahu ta'jilu ala milkin nisabi fihi, maka menyegerakan baginya itu sama dengan menyegerakan sebelum memiliki 1 nisab. Itu sama dengan menyegerakan zakat sebelum 1 nisab. Karena ketika dibayarkan, kambingnya hanya tinggal 39. Wakila, pendapat yang kedua, yujzi'u, tetap mencukupi, karena yang disegerakan sama dengan yang sisa atas miliknya seseorang. Karena yang disegerakan itu sama hukumnya tersisa di atas miliknya seseorang. Dia punya kambing 41, diserahkan dia 2 ekor, sisa 39. Yang 1 sudah terbayar zakat tahun ini, yang 1 jatuh zakatnya kan tahun depan. Karena jatuhnya tahun depan, berarti yang 1 itu dianggap masih ada dalam hitungan hak milik dia. Titik.
Cukup sampai situ. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Mu'alaf terbagi dua. Ada mu'alaf kita beri dia zakat karena kondisi imannya yang masih goyah, maka standarnya adalah sampai imannya kuat dan kokoh. Yang kedua, mu'alaf diberikan zakat karena dia orang terpandang di kaumnya, sehingga kalau dia diberi zakat dia dianggap dihormati, ada harapan. Ada kain ambil. Ada harapan masyarakatnya, ada harapan masyarakatnya itu akan ikut memeluk Islam. Sama dengan satu orang daripada sahabat Nabi yang baru masuk Islam, seorang Arabi. Nah, Arabi itu katakan ketika beliau masuk Islam diberikan oleh Nabi kambing satu lembah, diapit oleh 2 gunung. Berapa kambingnya itu? Disuruh bawa ke kampungnya. Itu pemberian dari Nabi. Apa kata Arabi itu? Jitu min indiman la yakhafu faqar. Saya baru saja datang dari orang yang enggak takut miskin. Nah, sehingga dia meminta masyarakatnya, orang kampungnya untuk masuk Islam. Nah, kalau itu dasarnya, maka diberikan zakat sampai harapan itu masih ada. Ada yang ketiga, mu'alaf diberikan zakat supaya dia mau masuk Islam. Nah, ini enggak sah hukumnya. Jadi memberikan zakat kepada simpatisan, begitu bahasanya, maka hukumnya tidak sah. Jadi ada 3 tujuan zakat kepada mu'alaf. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Kita lanjutkan dengan mutammimah dengan Ibnu Aqil, syair yang ke sempat. Wa kadzalika hazfu ma biwasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada kadzalika alladhi jarra bima mawsula jarru kamurra billadhi marartu fahuwa barru. Seperti demikian dibuang ma dengan wasafnya, khufidha yang dikhafatkan kedua-duanya. Contohnya anta qadin ba'da amrin min qada, kadzalika alladhi jarra bima al-mausul. Ketiga, sesuatu yang dijarkan dengan ma mausul, jaru, seperti murra billadhi marartu fahuwa barru. Nah, kurang dipahami. Kita lihat syarahnya. Lamma faragha minal kalami ala dhamiril marfu'i wa mansubi. Tak kala sudah selesai ya musannaf